demokrasi itu, pemilu itu hanya akan menjadi sebuah pemilu yang berkualitas kalau dilaksanakan oleh penyelenggara yang punya integritas yang kuat, yang profesional, ya. Kemudian kalau penyelenggaraan pemilunya berkualitas karena diselenggarakan oleh kita yang punya integritas yang baik, insya Allah akan menghasilkan pemimpin yang amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Cak Korip, podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kenapa ditambah Jawa Timur? Karena kita sekarang syutingnya di Jakarta. Sahabat Bawaslu, saat ini adalah pimpinan Bawaslu Republik Indonesia. Koordinator divisinya itu ada 5. Yang pertama OSDM atau SDMO, kemudian PHL, kemudian juga ada penyelesaian sengketa dan HDI, serta yang terakhir adalah penanganan pelanggaran. Dan luar biasanya sekali sahabat Bawaslu, penanganan pelanggaran itu dipimpin atau dikomandani oleh seorang perempuan loh. Siapa beliau? Luar biasa, kita sapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratna Dewi Petalulu. Luar biasa Ibu. Ibu adalah salah satu komandan yang luar biasa sebenarnya di penindakan. Wah. Ini jarang sekali ada. Seharusnya penanganan pelanggaran itu ada sosok yang kuat, mungkin perkasa, dan juga mungkin kebanyakan laki-laki. Tetapi luar biasa di bawah seluruh Republik Indonesia itu adalah seorang perempuan. Betul. Maka saya sebut sebagai seorang Sri Kandi bawah seluruh Republik Indonesia. Ibu RDP, terkait dengan apa tugas atau koordinator divisi yang dikomandani oleh Ibu ini, ingin lebih dalam mengetahui, karena luar biasanya Ibu adalah komandan dan seorang perempuan juga menangani penindakan. Iya. Bagaimana ini, Bu? Gimana ya? Ya, pertama memang divisi ini divisi yang penuh tantangan ya. Dan saya menyukai tantangan itu. Luar biasa. Dan juga saya ingin menunjukkan kepada publik bahwa perempuan itu tidak harus selalu di divisi yang nyaman, yang aman. Ya, perempuan itu harus diberi kesempatan untuk bisa memimpin sebuah divisi sesuai apa yang menjadi latar belakang dan kemampuan dan pengalaman yang sudah dia miliki. Ya, kebetulan kan dari 5 anggota, saya dan Pak Aban itu kan sudah punya latar belakang sebagai penyelenggara di provinsi. Bahkan sebelumnya saya sudah punya pengalaman sebagai penyelenggara di kota. Saya kira pengalaman sebagai penyelenggara termasuk bagaimana saya melakukan penanganan pelanggaran secara kelembagaan tentunya ya. Sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang cukup menantang ya, bagaimana kami memproses misalnya calon anggota legislatif yang kebetulan adalah istri dari calon wali kota, kemudian pimpinan DPR. Nah, itu kan tantangan di daerahnya kan pasti sangat berat ya. Betul. Dan saya kira itu sudah cukup lah bagi saya untuk menjadi bekal mengawal divisi ini. Karena divisi ini bagi saya adalah divisi yang akan menjadi ujung tombak dari lembaga penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu. Ya, di samping tentunya pengalaman yang luar biasa tadi yang telah disebutkan oleh Ibu RDP, tentunya mungkin latar belakang pendidikan juga mendukung apa Ibu latar belakang pendidikan ya? Iya, kebetulan saya kan latar belakang pendidikan sarjana hukum. Oh, betul. Kemudian mendalami juga lembaga Bawaslu pada penelitian disertasi saya untuk mencapai gelar akademik di program Strata 3. Dan saya kira itu juga menjadi pertimbangan kenapa saya memilih divisi ini. Dan di Fakultas Hukum kebetulan saya juga mengajar hukum partai politik
dan pemilu, Iya, iya, iya. mengajar tentang hukum tata negara, hukum administrasi. Saya kira itu juga menjadi bekal yang cukup lah ya, untuk mengawal divisi penanganan pelanggaran ini. Dan saya kira dengan bekal yang cukup itu tidak terlalu sulit bagi saya nanti untuk bisa memimpin divisi ini, dan ternyata memang saya merasakan seberat apapun kita bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan di dalam proses penegakan hukum. Sebesar apapun permasalahan-permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, tentunya dengan latar belakang pengalaman yang luar biasa. Terbukti Ibu RDP bukan hanya sekedar pengalaman, bahkan juga latar belakang akademisnya juga mumpuni, sahabat Bawaslu. Wow. Sahabat Bawaslu, perlu kita harus Tapi harus catat juga keberhasilan penanganan pelanggaran itu tidak hanya ditentukan oleh seorang Ratna Dewi. Oh iya, iya, iya. Tentu juga pimpinan lain ikut berkontribusi. Kemudian staf pendukung, dan terlebih lagi adalah bagaimana kemampuan dan profesionalitas yang ditunjukkan oleh teman-teman Bawaslu provinsi, kabupaten, kota. Oh gitu khususnya yang membidangi divisi penanganan pelanggaran. Jadi keberhasilan penanganan pelanggaran kita ini secara nasional di pemilu ataupun di pemilihan, saya selalu katakan bukan hanya keberhasilan Bawaslu, tapi keberhasilan kita bersama. Keberhasilan kita bersama, ternyata sahabat Bawaslu luar biasa. Seorang pemimpin yang patut kita contoh dan tidak menunjukkan istilahnya tadi kejumawaannya, tetapi ternyata beliau meletakkan kesuksesan itu ternyata berdasarkan kepada kebersamaan kita semua, bukan hanya di Republik Indonesia, tetapi juga provinsi dan kabupaten kota serta ke bawah, Ibu ya. Wah, luar biasa. Berbicara tentang kesuksesan ini Ibu RDP, selama kepemimpinan Ibu RDP mengawal divisi penanganan pelanggaran, kira-kira ya seingatlah sampai sekarang capaian-capaian atau mungkin apa kesan-kesan yang dialami oleh Ibu RDP selama ini sampai saat ini? Ya, memang kita memasuki periode 2017-2022. Awal tugas kita itu kan mengawal Pilkada DKI. Saya kira kita semua tahu ya bagaimana dinamika penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, ya. Dan saya kira itu tidak mudah bagi kita. Bagaimana kita berupaya memberikan pengarahan, kemudian pengawasan, pendampingan, instruksi, petunjuk pada teman-teman DKI, karena tantangan terbesar di Pilkada DKI itu kan adalah soal isu politik uang dan politisasi SARA. Ya, betul. Nah, itu tantangan yang tidak mudah bagi kita. Kemudian di samping itu beberapa sisa Pilkada 2017 PSU yang harus kami selesaikan. Harus diawasi pelaksanaannya, dan bagaimana kami melakukan pengecekan lapangan dengan sebuah kondisi daerah yang tidak mudah, transportasi yang terbatas, dan suasana politik yang cukup mencekam di daerah Papua. Dan saya kira itu tantangan pertama yang kami hadapi. Tapi karena kami ternyata mampu menyelesaikan semuanya, kami merasa ini berarti kita kuat nih menghadapi pemilu 2019. Dan alhamdulillah dengan kekuatan bersama didukung oleh beberapa jaringan yang coba kami tarik untuk ikut, apakah itu pemantau, perguruan tinggi, kemudian bagaimana kami membentuk Bawaslu provinsi, kabupaten, kota, melihat potensi masing-masing personil yang mendaftar, kemudian melakukan pola pembinaan yang boleh kita katakan terstruktur, sistematis dan dilakukan secara per tahapan. Itu menjadi kekuatan kita akhirnya menghadapi pemilu 2019. Pemilu yang terbesar, pemilu yang memang sangat kompleks,
dan melibatkan banyak peserta, banyak penyelenggara, Betul. pemilih, ya dengan banyak masalahnya. Iya, itu. Ya, misalnya muncul modus-modus baru soal bawaan dari pemilihan gubernur DKI, soal politisasi SARA, Iya. kemudian juga soal penggunaan media sosial untuk penyebaran berita bohong. Nah, itu hanya mendorong kita semakin kreatif, inovatif untuk membangun kerjasama dengan lintas lembaga, dengan Cyber Polri. Ya, hanya tercatatlah di dalam dokumen kita itu banyak sekali kerjasama yang kita lakukan. Jadi menurut saya capaian kita, keberhasilan kita itu sangat luar biasa. Pertama, kita mampu mendapatkan jumlah pemantau yang sangat banyak. Berarti kan kepercayaan publik kepada lembaga kita kuat. Kita bisa bekerja sama dengan banyak lembaga. Nah, itu juga menunjukkan kepercayaan publik terhadap lembaga kita kuat. Kemudian kita memperbaiki beberapa regulasi terkait dengan koordinasi untuk misalnya penanganan pelanggaran dengan kepolisian, kejaksaan, ya. Kemudian dengan Komisi ASN, dengan Menpan, dan banyak lagi lembaga-lembaga lain yang kita libatkan. Nah, itu menurut saya capaian yang luar biasa. Dan itu terbukti, kita banyak mendapat penghargaan soal keterbukaan informasi publik, soal pengelolaan anggaran, WTP yang masih bertahan. Bahkan setiap tahun kita dapat luar biasa. Itu memang ternyata bukan hanya bekerja sama, bukan hanya internal Bawaslu secara struktural saja ternyata itu kesuksesan kita, tetapi karena juga kerjasama dengan pihak-pihak lain yang itu sebenarnya adalah bentuk kepercayaan masyarakat kepada kita, ya. Betul. Luar biasa. Tetapi sayangnya pada periode berikutnya, Ibu, saya lihat-lihat di pendaftaran kemarin seleksi Bawaslu RI, KPU RI, kok nggak ada nama Ibu. Kenapa Ibu kok tidak ikut daftar lagi atau berikan lagi di pengawasan itu? Gimana ya? Saya merasa tugas yang saya laksanakan di kurun waktu 5 tahun itu sudah cukup. Menimba ilmu, mendapat pengalaman, memperluas silaturahmi, mendapat banyak teman. Itu padahal sukses membuka loh. Jaringan. Itu pertama pertimbangan saya. Kemudian yang kedua, saya harus memberi kesempatan kepada perempuan-perempuan yang menurut saya potensial dan mereka sudah siap untuk dipromosikan. Dan karena slot perempuan ini terbatas, saya tidak boleh egois. Kesempatan itu harus saya buka, dan dengan saya tidak mendaftar, saya memiliki keleluasaan untuk melakukan komunikasi dengan jaringan, membuka jalan, mendorong teman-teman untuk betul-betul mereka siap berkompetisi di proses seleksi ini dan mengawal agar kita bisa pastikan keterwakilan perempuan itu akan terpenuhi nanti. Luar biasa. Luar biasa memberikan ruang kepada perempuan-perempuan yang lain. Tetapi begini, Ibu selanjutnya akan berlabuh kemana ini untuk memberikan kontribusi kepada negara dan bangsa? Ke kampus. Oh, kampus. Iya. Ngajar di mana, Ibu? Di Fakultas Hukum di Universitas Tadulako, Palu. Di Palu. Universitas Tadulako. Tadulako. Tadulako itu apa namanya? Artinya pemimpin. Wah. Kembali ke Palu, mengajar, memberikan pencerahan kepada banyak generasi muda yang luar biasa. Insya Allah. Sangat mulia sekali sahabat Bawaslu, dan ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua, teman-teman atau sahabat Bawaslu di luar sana. Dan ternyata waktu juga yang bisa memisahkan kita di ruang podcast ini dengan Ibu RDP. Tapi kami tidak akan berpisah dalam ruang yang lain, tetap akan berkomunikasi dan bersilaturahmi Ibu RDP. Dan oleh karena itu, untuk menyisakan jejak-jejak sejarah bagi Ibu RDP kepada kita semua sahabat Bawaslu, perlu ada closing kepada sahabat Bawaslu. Ya. Tugas kita tugas mulia, ya. Siap. Sebagai penyelenggara, kesempatan menjadi penyelenggara itu kan tidak datang 2 kali. Selagi ada dalam genggaman, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dalam tanda kutip, ya,
untuk tugas mulia ini memberikan sumbangsi pemikiran, tenaga yang terbaik yang kita miliki. Karena demokrasi itu, pemilu itu hanya akan menjadi sebuah pemilu yang berkualitas kalau dilaksanakan oleh penyelenggara yang punya integritas yang kuat, yang profesional ya. Kemudian kalau penyelenggaraan pemilunya berkualitas karena diselenggarakan oleh kita yang punya integritas yang baik, insya Allah akan menghasilkan pemimpin yang amanah. Amin. Pemimpin yang amanah tentu dia akan memikirkan bagaimana rakyatnya. Betul, betul. Dia tidak akan berpikir bagaimana saya menghadapi pemilu berikutnya. Tapi dia akan berpikir bagaimana nasib rakyat saya. Tanpa kita sadari, insya Allah itu akan menjadi amal jariah buat kita. Amal jariah buat kita, luar biasa. Terima kasih Ibu RDP atas closing statement yang benar-benar memberikan motivasi kepada semua, termasuk juga kepada sahabat Bawaslu. Sahabat Bawaslu yang luar biasa, demikian perbincangan saya dengan Ibu Ratna Dewi Petalulu, anggota Bawaslu Republik Indonesia, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Sri Kandi, Bawaslu Republik Indonesia. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.